selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tetap semangat ya nak. Apalagi tahun 2021 anak-anaknya harus lebih semangat lagi dari tahun 2020. Nah, hari ini kita mau memulai pelajaran matematika kita untuk semester 2. Yang pertama yaitu tentang bangun ruang. Ada yang tahu pengertian bangun ruang? Miss yakin dan percaya di rumah anak-anaknya udah pada jawab ya. Jadi bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang memiliki isi atau volume serta sisi-sisi yang membatasinya. Nah, oke. Nah, dalam matematika yang akan dibahas itu ada 7 bangun ruang. Yang pertama kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Nah, untuk lebih paham lagi anak-anaknya, silahkan simak video Miss Cici berikut ini. Semangat! Oke nak, kita bahas dulu yang pertama. Salah satu contoh bangun ruang yaitu kubus. Kubus itu adalah sebuah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 buah persegi yang sama besar. Kemudian kita mau membahas tentang unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus yaitu terdiri dari yang pertama titik sudut ya. Titik sudut itu yang mana aja? Nah, titik sudut itu pada kubus ini dia. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ada berapa semua? Ada 8. Kita tulis di sini ya. Titik sudutnya itu ada A, B, C, D, E, F, G, dan H ya. Totalnya ada 8 buah. Oke. Nah, kemudian rusuk. Rusuk itu pada kubus terdiri dari 3. Yang pertama ada namanya rusuk alas, yang kedua ada namanya rusuk atas, dan yang ketiga ada namanya rusuk tegak. Yang dinamakan rusuk alas itu adalah bagian alas daripada kubus ini, arti di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya itu ada apa aja? Rusuk alasnya itu ada AB ya, saya tulis di sini AB, kemudian BC, lalu CD, kemudian DA atau AD ya. Rusuk alasnya ada 4. Kemudian rusuk atas, berarti itu yang ada di bagian atas. Itu apa aja? Yang pertama EF, tulis di sini EF, kemudian ada FG, di sini ada FG, kemudian GH, ada GH, lalu ada HE atau EH. Biasanya dituliskan berdasarkan urutan abjad. Saya tuliskan EH. Ada berapa? Ada 4. Oke. Kemudian rusuk tegak. Rusuk tegak itu adalah yang tegak nak, yang berdiri. Ya, ini dia. Mana aja? AE, kemudian mana lagi yang tegak ini? BF, kemudian mana lagi? CG, kemudian DH, ya kan? DH. Nah, coba kamu perhatikan. Rusuk alas tadi ada 4 buah. Kemudian rusuk atas ada 4 buah. Rusuk tegak ada 4 buah. Berarti total rusuk yang ada pada sebuah kubus itu adalah, jumlahkan semua, ada
12 buah. Oke nak, kita lanjut, yaitu sisi ya. Unsur ketiga daripada kubus adalah sisi. Nah, sebuah kubus itu memiliki 6 sisi ya. Kalau kamu lihat di gambar itu ada yang di bagian bawah, di bagian atas, di bagian kanan, bagian kiri, kemudian bagian depan dan bagian belakang. Itu namanya sisi nak ya. Pada bangun ruang, sisinya itu adalah berbentuk bangun datar. Ya, kita lihat dulu yang pertama yaitu sisi bawah atau sisi alas. Ya, perhatikan sisi bawahnya ini atau alasnya. Itu apa itu namanya, nak? Iya, benar. Itu namanya sisi A, B, C, D. Ya kan ini. A, B, C, D. Kemudian sisi atas atau tutup ya, ini dia yang di atas ya, karena apa namanya adalah E, F, G, H. Tulis di sini ya, E, F, G, H. Kemudian sisi kanan nih, yang di sebelah kanan nih ya, yang di sebelah kanan kubusnya ya, bagian daripada kubusnya yang sebelah kanan yaitu B, C, G, F ya. B, C, G, F. Kemudian ada di kanan, ada juga di kiri nih. Ya, yang di kiri apa? Kirinya itu adalah A, D, H, E. A, D, H, E. Kemudian sisi depan yang di bagian depan bisa kamu lihat ya nak, yaitu A, B, F, E. A, B, F, E. Kemudian yang di bagian belakang ya, ada depan ada belakang, berarti D, C, G, H ya. Saya tulis D, C, G, H. Nah, ada berapa semua? Ya, total sisi pada kubus itu ada 6 buah. Ya, dimana ke-6 sisi pada kubus tersebut besarnya sama, yaitu berbentuk persegi. Nah, kalau kamu perhatikan unsur-unsur kubus ini kan ada 3 nih. Ada titik sudut, ada rusuk, dan ada sisi. Nah, yang namanya titik sudut, ya titik sudut itu penulisan nama titik sudut itu adalah terdiri dari 1 huruf, nak. Ya kan, A, B sampai H. Kemudian untuk rusuk, ya penulisan nama, ya untuk rusuk itu adalah 2 huruf. Ya, 2 huruf. Kemudian untuk sisi pada kubus, penulisan namanya itu terdiri dari 4 huruf, ya. Jadi jangan salah-salah ya nak penulisan nama-nama unsur-unsur kubus tersebut. Oke nak, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang balok. Ya, balok itu adalah sebuah bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang sisi yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Ada 3 pasang, berarti ada 6 buah juga sisi pada balok. Ya, hampir sama dengan kubus. Nanti akan kita bahas perbedaan kubus dan balok. Nah, di sini kita bahas dulu tentang unsur-unsur balok. Sama seperti kubus, ya, balok itu terdiri dari 3 unsur, yaitu titik sudut, rusuk, dan sisi. Ya, titik sudutnya itu mana aja? Titik sudutnya itu adalah K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Saya tuliskan di sini ya. K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Nah, ada berapa itu? Nah, ada
8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut pada balok itu ada 8 buah ya, sama dengan kubus tadi ya karena. Kemudian yang kedua itu adalah rusuk ya. Rusuk itu sama dengan kubus tadi, ada 3 jenisnya, yaitu rusuk alas, rusuk atas, dan rusuk tegak. Rusuk alas itu berarti rusuk yang ada di bagian bawah yang menjadi alas pada balok ini. Apa aja itu yang rusuk alasnya? KL ya karena KL, kemudian LM, kemudian MN, dan NK atau KN. Saya tulis di sini ya. KL, kemudian LM, kemudian MN, kemudian NK atau KN. Saya tulis KN sesuai dengan urutan abjad ya. Kemudian rusuk atas. Rusuk atas itu berarti yang di bagian atas pada balok. Apa aja itu? OP ya, saya tulis di sini OP. Kemudian PQ, kemudian QR, lalu RO atau OR. Kemudian rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya itu ada mana aja? Yang tegak ya nak, yang berdiri. Berarti KO, kemudian mana lagi ini? LP, lalu MQ, kemudian NR atau RN, sama aja ya nak. Nah kalau kamu hitung banyak rusuk alas itu ada 4, kemudian rusuk atas ada 4, rusuk tegak juga ada 4. Berarti total rusuk pada sebuah balok itu adalah 12 buah. Nah, yang ketiga yaitu unsur daripada balok itu ada sisi. Ya, ada sisi ya, Nak. Balok itu memiliki 6 sisi. Tadi dikatakan berdasarkan pengertian balok itu memiliki 3 pasang. Nah, dikatakan 3 pasang karena yang berpasangan itu nak sama besarnya. Apa aja itu yang berpasangan? Yang pertama itu adalah sisi alas. Sisi alas itu pasangannya sisi atas, ya, alas di bawah, atas di ini, kemudian yang di atas. Itu sama besarnya nak, ya. Itu satu pasang. Sama besar alas dan di atasnya atau tutupnya. Nah, apa nama sisi alasnya? Nama sisi alasnya adalah KLMN. Ya, saya tulis di sini. Sisi KLMN itu sama dengan sisi atasnya. Sisi atas mana? Atas atau tutup. Itu adalah OPQR. Ya, saya tulis di sini OPQR. Ya, sisi alas itu sama dengan sisi atas. Ini sepasang. Sepasang itu berarti terdiri dari 2 buah, ya karena kemudian sepasang lagi sisi kanan itu dengan sisi kiri, sepasang mereka berarti sama besarnya. Mana yang sisi kanan? Sisi kanan itu sebelah sini nak. Berarti sisi kanannya itu adalah L, M, Q, P. Saya tulis di sini ya. Sisi L apa tadi? M, kemudian Q dan P. LMQP itu sama besarnya dengan sisi yang di sebelah kirinya. Sisi di kirinya itu adalah K, N, R, O. Tulis ya. K, N, R, O. Ini dia sepasang. Nah, sepasang itu terdiri dari 2 buah, ya karena kemudian mana lagi sepasang lagi? Kan ada 3 pasang. Ini yang terakhir. Sepasang lagi itu adalah sisi depan dengan sisi belakang. Sisi depannya itu apa namanya? Ini K, L, P, O. Ya, saya tulis sisi K, L, P, O. Itu sama dengan sisi yang ada di belakangnya. Yang di belakangnya mana? Ini dia. N, M,
Ini juga sepasang. Sepasang itu berarti ada dua buah ya nak. Saya tulis dulu sini buah. 2 buah, 2 buah, dan ini juga 2 buah. Nah, inilah tadi yang dikatakan berdasarkan pengertian balok tadi nak. Pengertian balok tadi kan memiliki 3 pasang sisi, ya kan? Nah, inilah dia. Ini 1 pasang, ini 1 pasang, ini 1 pasang lagi. Totalnya itu adalah 6 buah. Ya, jadi kalau dihitung berdasarkan jumlahnya, titik sudut, rusuk, dan sisi itu hampir sama dengan, bukan hampir sama lagi ya nak, tetapi sama dengan jumlah titik sudut, rusuk, dan sisi pada kubus. Ya, nanti perbedaannya kita bahas. Ya, ini ada titik sudutnya ada 8, rusuknya ada 12, sisinya ada 6 buah. Ya.